Sekarang kita langsung ke Roma 2, saya beri judul, orang yang tidak pernah dengar Injil, mati kemana? Bukan supaya kita tahu saja, tapi supaya kita mempersiapkan diri. Khususnya keluarga, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Kita bisa berbuat sesuatu loh untuk mereka di hidup ini, sekalipun mereka sedang mendengarkan Injil. Tapi Tuhan itu maha adil. Mari kita baca langsung, sebab pasal 2 ini juga banyak ayatnya. Ada 29 totalnya. Kita langsung saja, di Alkitab kita judulnya hukuman Allah atas semua orang. Di ibadah 1 tadi kan saya bicara soal LGBT juga. Mari kita lanjutkan pasal 2 ayat pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Langsung di ayat 1 dan 2, Paulus menyikat. Tidak pakai bla bla bla, to the point saja dia berkata, jangan suka menghakimi sesamamu. Ini ada sambungannya dari pasal 1. Pasal 1 kan Paulus bicara tentang kemesuman. Laki-laki berahi dengan sesama pria, wanita dengan perempuan. Lalu setelah kemudian, sangat mudah untuk kita ini yang heteroseksual, yang tidak mengalami pergumulan yang sama dengan tetangga kita. Kategori dosa tidak dibagi antara homo atau hetero. Tapi kita semua itu kumat-kumatan, kita itu kambu-kambuan, masing-masing itu punya bibit bobot bebet sendiri. Mungkin ada yang tidak bergumul dengan persoalan G, karena itu minoritas sebenarnya di dunia, tapi suaranya kayak mayoritas. Tapi kita semua mungkin bergumul dengan hal-hal sendiri-sendiri. Ada yang klepto, yang suka mencuri. Ada yang kalau ngomong sama orang ini, omongnya besar melulu, memegahkan diri. Kita itu punya kebiasaan buruk masing-masing. Karena itu jangan sampai kita itu punya perasaan, aku lebih normal dari orang lain. Tadi pagi saya cukup tegas, gereja tidak abu-abu. Tapi hari ini, kita juga perlu introspeksi bahwa masing-masing kita pasien juga. Setiap kita orang berdosa ini, ada suatu kejatuhan, ada kekurangan dan kelemahan. Karena itu jangan pernah kita yang merasa diri normal, merasa superior dari orang lain. Karena kita itu punya kebiasaan gravitasi ke atas, apa-apa sombong. Hati ini lebih gampang menyombongkan diri daripada merendahkan hati. Be careful. Mama bilang kalau semuanya jalan tempat yang tinggi hati-hati jatuh. Kalau di luar sana di jalanan hati-hati lubang. Tapi Tuhan bilang kalau jalan di hidup ini hati-hati jatuh ke atas. Jatuh dalam kesombongan. Paulus ini langsung bicara sekarang kepada mereka yang normal. Terutama juga kepada mereka yang mentalis. Mentalis ini bukan magician atau orang-orang yang do magic. Mentalis itu orang-orang yang, moralis. Orang-orang yang merasa dirinya lebih bermoral dari orang lain. Paulus berkata, daripada sok benar, sok suci sendiri, sok mampu, malah justru merasa nggak bergantung pada firman dan Roh Kudus, merasa diri bisa, mendingan datang pada Tuhan dan hidupi hidup ini, jalani kehidupan dengan satu mentality, yaitu rendah hati. Be humble. Humble repentance is better than attitude of superiority. Perasaan merendahkan hati dan bergantung sama Kristus, itu jauh lebih menjamin kehidupan yang nanti akan langgeng dalam kemenangan, daripada orang-orang yang merasa dirinya kuat, jangan-jangan jatuh nanti hari kemudian. Hati-hati dengan spirit of superiority atau merasa diri lebih tahu. Mendingan ya, urusi urusan sendiri, kecuali kalau itu profesimu. Kecuali kalau itu tanggung jawab yang digariskan kepada Anda. Contohnya, ada pemimpin pelayanan dalam gereja. Ketua kelompok kecil di gereja kita namanya CGL atau Connect Group atau Cell Group Leader. Dan urusi domba-dombamu. Jangan kita kepo dan busybody.
Tapi kalau memang digarisbawahkan oleh Tuhan, seperti kalau kita adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga, papa atau mama, jagai anak-anakmu. Gak usah mencibir anak tetangga. Daripada mencibir, mendingan berdoa syafaat untuk mereka. Barang siapa tidak pernah syafaat untuk orang lain, jangan cibir dia. Sebab nanti cibiran kita pasti gak fair di mata Tuhan. Karena tidak disertai dengan pewahyuan, tidak disertai dengan belas kasih, tidak disertai dengan beban ilahi. Tak ada hikmat Allah di dalamnya. Itulah sebabnya, kalau iman kita mau sehat di akhir zaman, kita harus urusi urusan sendiri. Bukan berarti gua gak peduli sama orang lain, bukan. Tapi belajarlah berpikir dalam takaran iman yang Tuhan serahkan. Belajarlah untuk bertanggung jawab dengan kepercayaan. Tidak usah cari-cari masalah atau cari-cari kerja lebih daripada yang sudah ditanggungan ke atas hidup Anda. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Paulus berkata, mewakili Allah, gak peduli kalau sana adalah Perdana Menteri. Tetaplah pada tugasmu secara profesional dalam hidup ini. Jangan menghakimi orang lain, sebab engkau sendiri gak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, yang sedang kau hakimi adalah dirimu sendiri. Sebab kamu dalam konteks yang berbeda, dalam kambuh yang tidak sama, melakukan hal-hal yang sama. Dengan kata lain, kita semua masing-masing punya pergumulan pribadi. Ini luar biasa. Ini menyembuhkan banyak penyakit rohani yang sekarang ini ada di gereja-gereja. Orang-orang Kristen harus sehat imannya, karena dunia melihat kita. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Gak tentu plek sama, tapi di dalam dosa yang lain, engkau melakukan sama buruknya, kira-kira demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, berarti gak ada orang yang sempurna. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Penting sekali di akhir zaman ini, kita hidup dalam perkenanan. Jangan di bawah hukuman. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan hukuman Allah itu tidak tentu dipukul kita. Tidak tentu kita itu tiba-tiba dicambuk, jatuh bangkrut, jatuh sakit. Tidak tentu. Kadang-kadang hati menjadi keras itu pun suatu bentuk hukuman. Seperti Firaun yang tidak bisa melembutkan hatinya. Udah tidak bisa bertobat. Pastikan bahwa tiap pagi ketika Anda dan saya bangun tidur, kita bangun di sisi ranjang yang benar. Bukan kiri atau kanan, tapi pada perkenanan. Jangan sampai kau dapati pagi hari engkau dan aku bangun dalam hukuman Allah. Jangan tidur dalam hukuman pula. Make sure before you turn to bed, sebelum kita tertidur atau pulas hari ini, hubungan kita dalam kondisi fine thank you dengan Tuhan Yesus tercinta. Saya belajar untuk menjaga kerohanian dan vitalitas spiritualitas saya. Malam adalah tolak ukur apakah saya hari ini masih bersama dengan Tuhan. Pagi saya mau bangun dalam perkenanan. AMPM saya dijaga oleh Tuhan keluar masuk. Dan puji Tuhan untuk gereja tiap minggu saya ada ceklocknya. Masuk minggu, keluar Senin. Tiap minggu saya diperbaharui bersama dengan umat Tuhan. Karena kita itu nggak bisa jangka panjang ikut Tuhan, itu nggak bisa dari jauh. Ikut Tuhan itu harus sangkal diri setiap hari dan memikul salibnya tiap saat. Ada jam kadaluarsanya, minum vitamin C, nggak bisa minum setahun sekali. Vitamin C itu dokter pun tahu, itu paling 24 jam. Nanti keluar dari urin juga, kita harus minum lagi keesokan hari. Tapi ada yang namanya vaksin yang bisa tahan 6 bulan. Polio nggak perlu berkali-kali ditetes di mulut anak kita. Usia berapa nanti kilometer berapa diulang kembali. Demikian pula hepatitis B, hepatitis A. Dan ingatlah bahwa salib itu per hari. Sangkal diri. Jangan pernah ikut Tuhan dari jauh. Relationship with Christ itu daily. You want to know why? Karena arus dunia itu kencang, luar biasa. Nggak hanya LGBT. Selalu ada sebuah unseen force. Atau ada suatu tenaga yang nggak kelihatan. Yang mau menarik orang benar jadi salah. Yang menarik orang baik jadi jahat. Yang mau menarik orang Kristen menjadi sesat.
Itulah sebabnya per hari kalau mau ikut Yesus, jangan suam-suam kuku jadi anak Tuhan. Saya hari ini kenal Yesus dari tahun 92, berarti hampir 30 tahun sudah nih, 29. Namun kerasanya, saya ikut Yesus hanya 1 hari doang. Karena tiap hari saya perbarui, kontrak saya dengan Tuhan itu kadaluarsa. Keesokan pagi. Bukan berarti keselamatan itu harus diulang-ulang atau kita harus terima Tuhan, tiap pagi kita harus dibaptis. Enggak loh ya. Statusnya tetap, vitalitasnya harus dijaga. Jangan jadi orang Kristen mingguan. Jadi orang Kristen harian. Makanya mingguan saya nggak tawar kalau saya ke gereja. Kalau nggak bisa online, kalau bisa onsite, saya tidak akan berdebat. Saya pasti jadikan prioritas. Apalagi setiap minggu seperti ini. Sedangkan saya itu matinya setiap hari. Saya perlu. Please follow Jesus closely. Ini adalah pesan pengembalaan dari kitab Roma. Langsung dari pengajaran Rasul Paulus. Kalau enggak, kita nggak mungkin bisa bertahan di zaman Edan. Ayat yang ketiga, dan engkau hai manusia, ini sudah ya, ayat 4 maksud saya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Kembali lagi ke ayat yang 4, saya jelaskan. Ini hukuman Allah atas semua orang. Bicara tentang relationship kita di depan Tuhan. Ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Sebuah pertanyaan Paulus lemparkan di kitab Roma. Kita mesti renungkan. Dia bertanya begini kepada setiap orang yang suka menghakimi. Sedangkan di pasal 1, Paulus singgung tentang LGBTQ. Lalu ayat pasal 2, dia tujukan ke yang heteroseksual atau orang-orang yang notabene normal. Dia berkata, gak ada bedanya, setiap orang sama saja, yang situ dosa, yang sini menghakimi. Ya, Tuhan tidak berkenan. Dosa tidak boleh dihalalkan. Sebutkan itu dosa, jikalau itu dosa, jangan pernah digula-gula. Seperti zaman ini, di dunia ini, bahkan orang Kristen pun takut untuk memberitahukan kebenaran. Gereja harus tegas. Namun gereja yang tegas juga harus hati-hati, jangan sampai ketarik ke atas. Saking tegasnya kita lupa dan kita menghakimi dan membenci orangnya. Nah, gereja yang seolah-olah kelihatannya moralnya perfect tapi suka menghakimi, orang begitu sudah jatuh juga di mata Tuhan. Betul sekali perkataan Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Lebih gampang tersesat. Jalan menuju kerajaan sorga itu sempit sekali, gerbangnya pun tidak lebar. Pastor Philip, susah ya. Lalu siapa bisa selamat? Susah banget gitu loh benar sama Tuhan. Nggak susah sih. Kalau kita jalan dengan rendah hati, the Lord will lead you and me. Makanya kita perlu humble. Because we do not possess the truth, we live before the truth. Karena kita tidak pernah memiliki kebenaran. Tahukah, tidak seorang pun di antara kita memiliki kebenaran itu. Di copyright ke aku. Kita hanya bisa hidup di hadapan sang kebenaran. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita itu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan hari per hari, life will be easy. Saya tidak berkata tidak ada masalah. Tapi kita pasti akan bisa bertahan dan selamat sampai seberang sana.
Saya nggak ajarkan keselamatan kita bisa hilang atau apa, saya nggak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Tapi juga saya peringatkan untuk kita tidak asal-asalan. Ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Dan Paulus memperingatkan di kebaktian 1, Roma pasal pertama. Paulus memperingatkan kepada mereka yang dosanya vulgar. Tapi di kebaktian 2, di pasal kedua ini, Paulus memperingatkan mereka yang nggak nampak dosa, tapi judgmental di hatinya. Paulus berkata, jangan-jangan nanti kamu juga jatuh di area lain sama buruknya. Karena yang Paulus kejar itu bukan kesucian dari dosa, tapi kebenaran dari Allah. Yang Paulus kejar adalah supaya anak-anak Tuhan ini berkenan kepadanya. Makanya kitab Roma ini dalam sekali. Kalau dikupas, dijabarkan, menjadi rema buat kita. Tapi kalau kita baca asal-asalan, kita nggak akan memperoleh apa-apa. Coba Anda lihat bedanya, pasal 1 dia bicara dengan orang-orang dunia yang dosanya gak sembunyi-sembunyi namun terang-terangan. Tetapi di pasal 2 dia tegur mereka yang punya ragi Farisi. Kelihatannya pakai baju ahli Taurat, sok suci, hatinya seperti kuburan. Paulus mengatakan God doesn't want both. Tuhan gak mau dua-duanya. Tuhan mau umat yang berkenan kepadanya. Dan Paulus berkata, kamu yang suka menghakimi, hati-hati. Karena hukuman Allah ayat 2, sekali lagi kita baca dulu, tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Jangan urusi urusan orang lain, namun urusi urusan sendiri. Nah itu adalah wewenangmu. Kalau kita tidak urusi anak sendiri, masa anak lari ke tetangga untuk dididik oleh mereka? Jemaat adalah urusan saya karena saya gembalanya. Kalau Anda punya tanggung jawab, di rumah, tempat kerja, di tempat pelayanan, ministry, kelompok kecil tadi contohnya. Maka orang-orang itu tanggung jawabmu. Urusi itu. Maka yang Anda jalankan bukan penghakiman, tapi penggembalaan. Yang Anda jalankan bukanlah judgmental. Bukanlah menghakimi, tetapi Anda sedang memimpin orang ke jalan yang benar. Hati-hati jangan ekses ya, jangan berlebihan. Sebab yang bisa menghakimi semua orang pada saat yang bersamaan itu hanya Tuhan. Karena ayat 2 dikatakan, tapi kita tahu, kata Paulus, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Yang bisa menghukum secara jujur, itu hanya Allah. Mau tahu kenapa? Mau tahu kenapa? Karena Allah yang punya info lengkapnya. Karena dia maha tahu. Kita itu paling bisa menilai pohon dari buahnya, tapi Tuhan itu bisa tahu pohonnya. Karena kita tahu hanya Tuhan yang maha tahu, hanya Tuhan yang tahu hati, hati-hati dalam menjalankan pengadilan. Jangan sampai berubah jadi penghakiman. Contoh, kalau kita menegur seorang saudara seiman, jangan sampai bunuh karakternya, hati-hati jangan berlebihan, doa dulu lalu kita ngomong sama dia. I think kemarin yang kamu katakan kurang tepat, atau sikap kamu itu kurang baik. Ubah bahasanya, jangan sampai bahasanya begini, kamu tuh memang orangnya begitu, be careful, itu yang memecah pernikahan juga. Orang Kristen tidak punya hak pada penghakiman. Kita hanya bisa memberikan masukan dan itu prayerfully. Atau dengan banyak doa, kita doakan dulu lalu kita sampaikan. Menegur dengan kasih namanya. Jangan sampai gaya bahasa kita itu mentang-mentang karena di atas ada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, orang yang suka menghakimi orang lain yang punya attitude of superiority atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang itu biasanya bahasanya konklusi. Bunuh karakter itu sudah minimalis. Dia bisa lebih dari itu. Dia bisa membenci tanpa alasan. Ini yang disebut dengan hater di media. Tapi ternyata ada juga hater-hater di dalam kehidupan nyata. Dan itu gak jauh-jauh ada di sekeliling kita. Kemungkinan kita lah orangnya. Karena dikatakan di sini dengan jelas orang yang suka menghakimi, telan mentah-mentah. Hanya Tuhan yang hukumannya berlangsung secara jujur. Karena Tuhan yang punya informasi lengkapnya. Dan hanya Allah yang bisa melihat hati. Jadi yang bisa menuduh dengan jari seperti ini, kamu itu orangnya begini, itu cuma Tuhan Yesus. Makanya hanya Tuhan yang bisa menyisihkan Petrus ke satu pojokan. Dan berkata, kamu iblis. Kita gak punya hak itu, kecuali tengking setan. Kalau sama orang, tidak boleh ibliskan. Tapi kalau pengajaran sesat, kita harus beritahu apa adanya. Cuman gak cocok aja etika kalau saya di atas sini langsung sebut nama-nama pengajaran-pengajaran mungkin
Ngapain sih kalau Anda diajar, dididik dalam firman di gereja ini, Anda tahu bedanya. Mana benar, mana salah. Saya kalau ditanya, saya akan beritahu terus terang. Ini pengajaran yang melenceng, hati-hati, ini bidat. Tapi saya tidak akan membenci mereka, saya akan mendoakan supaya mereka bertobat. Saya akan beritahu kepada orang-orang yang saya didik, jauhi pengajaran itu bersilat kata. Itu membingungkan teologi, itu membuat Anda jadi jauh sama Kristus dan berdebat dengan orang. Namun demikian secukupnya, dan saya berhak mengatakan itu sebagai pengajar umat. Nah, Anda dan saya harus bercermin, apa tugas kita di hidup ini? Jangan berlebihan, karena hidup kita itu penuh misi Yesus Kristus, jangan dibuang pelurunya. Ya, hukuman Allah berlangsung secara jujur karena Tuhan sajalah yang punya info lengkapnya. Itulah sebabnya keadilan sesungguhnya tidak bisa dipuaskan di hidup ini. Percaya nggak? Itulah sebabnya pengadilan tertinggi nanti adalah akhirat. You want to know why? Sama Tuhan semua akan dibuka. Ayat tadi yang kita baca, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu nanti semua motivasi akan dikupas sama Tuhan. Dikelupas dan dikupas habis-habisan sama Tuhan Yesus. Akan ada masa wisudanya. Kalau nggak ada sorga atau nggak ada neraka, kita tutup gereja. You want to know why? Mari kita makan, minum, beria-ria besok mati. Karena semua kita lenyap. Tapi karena sorga itu ada. Dan neraka itu ada, bukan karena saya mengarangnya, tapi karena firman dan Yesus mengajarkannya. Makanya itu keadilan sesungguhnya itu nggak bisa di mahkamah tinggi. Percayalah, setiap negara itu punya interestnya sendiri. Amerika ada kepentingannya, Inggris ada kepentingannya, Israel ada kepentingannya. Negara-negara punya kepentingannya. Keadilan sesungguhnya itu seringkali bukan hanya bisa diplomatis antara negara. Kalau yang sana mau hukum orangnya, di sini gue juga bisa hukum orang lu yang gue tangkap di negaraku. Jadi ada terjadi pertukaran itu karena gengsian adalah kedaulatan bangsa negeri itu, kebanggaan nasionalnya. Jadi keadilan terakhir disampingkan. Demi supaya negaranya bisa angkat kepala. Saya beritahu, keadilan sesungguhnya will only be satisfied nanti di akhirat. Karena itu membuat saya yakin kalau Allah itu ada, Dia tidak akan membiarkan kejahatan. Termasuk setiap kata-kata sia-sia dari mulut kita yang salah, itu satu-satu akan diseret ke pengadilan Allah. Itu firman yang saya sampaikan ini. Itulah sebabnya nanti sebelum sorga, akan ada waktu yang cukup panjang ketika Tuhan mengadili setiap orang sekalipun sudah tidak dibawa kronos atau waktu TikTok jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sekalipun waktu tak akan terasa panjang dalam hadirat Allah, namun Allah akan satu persatu meneliti hati setiap manusia. Pengadilan terakhir termasuk hakim-hakim bumi ini satu-satu akan diadili oleh Kristus. Hakim orang mati dan orang hidup. Oleh karena itu, hiduplah demikian rupa, takut akan Allah. Because there will be, akan ada buka buku dalam hidupmu nanti kemudian hari. Itulah sebabnya hidup beres dengan Allah. Saya ngomong gini bukan nakuti, tapi memang firman seperti ini tidak populer di dunia hari ini. Lebih tepatnya orang lebih suka 5 langkah untuk sukses itu gimana. Tapi bukannya kita semuanya hidup di sini itu bukan hidup beragama, tapi karena ada hidup kekal, bukan? Izinkan saya mengingatkan dear jemaat yang saya kasih, memberitahukan kepada Anda, ke telinga Anda itu apa yang roh hendak katakan kepada jemaat. Memberitakan kepadamu bukan apa yang kau mau, tapi ya apa yang kau butuhkan. Hukuman Allah berlangsung secara jujur, berarti hukuman manusia itu tidak sempurna. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Kata sepi di sini, kekayaan di sini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, lalu bla bla bla, ada 3. Kata kekayaan itu, kenapa kasih karunia Allah itu kaya? Coba sekarang saya tunjukkan bahwa Allah itu bukan main hukum. Allah itu pengampunan. Tapi Allah tidak murahan, karena itu pengampunan itu harus bersambut tangan dengan pertobatan kita. Karena Allah ingin melupakan semua yang kita lakukan, tapi lebih daripada itu Tuhan bukan penghapus utang, Tuhan itu Tuhan, Dia ingin menuntunmu di jalan yang benar. Setelah Anda diampuni dosanya. Karena Tuhan itu tidak bisa dimadu. Tuhan berkata, aku ampuni kamu, tapi kamu milikku. Mulai hari ini kamu nurut sama aku. Bukan untuk bayar hutang lamamu, tapi supaya kamu jadi anakku. Aku dimuliakan dalam dirimu.
Tuhan yang ditampilkan hari-hari ini di dunia adalah Tuhan yang Santa Claus, yang ngampuni memberi. Don't forget kalau Tuhan kita menuntut kita. Sekalipun dia tahu kita itu adalah debu dan abu, Mazmur 103 berkata, Tuhan ingat siapa kita, bahwa kita hanyalah manusia. Tapi Tuhan kita itu mulia. Dia bukan murahan. Karena itu Tuhan memberikan pengampunan itu cuma-cuma, kita tidak bisa bayar selama-lamanya. But He wants you on one condition. You must be His. Kita harus menjadi miliknya. Itulah sebabnya nanti di akhirat banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah. Sebab bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa disebut maukah engkau menganggap sepi kekayaan? Kenapa pakai kekayaan atau riches? Karena Tuhan itu maha besar. Jadi dosa kita, dosa kecil besar, dosa nggak kena sama orang lain, masturbasi contohnya, itu kan urusanku kan, aku nggak memerkosa siapa-siapa. Kan itu di pikiran. Every dosa, setiap dosa itu adalah dosa kepada Tuhan. Makanya ketika Daud bertobat, doa dia di Mazmur 51 demikian. Kepadamu sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat. Padahal kan orang nggak tahu. Uria kan terbunuh secara nggak langsung, motivasi Daud aja yang salah. Dia merekayasa hingga terjadi kematiannya. Tapi kalau dia nggak buka buku, kan nggak ada yang tahu gara-gara Nathan tuh, si nabi yang peka itu. Orang kan tahu ini ya biasalah dalam perang mesti ada soldier atau tentara yang jatuh. Kan nggak merugikan siapa-siapa, tapi Tuhan tahu. Dan Daud berkata, bukan kepada Uria aku berdosa atau kepada Batsheba. Kepadamu sajalah aku berdosa dan berbuat apa yang jahat. Dosa itu bukan hanya missing the mark. Dosa itu adalah melukai hati Tuhan. Jadi jangan berkata, aku tidak kembalikan sisa uang orang. Orang itu juga nggak tahu sih, dia nggak teliti. Dishonesty hurts God. Ketidakjujuran itu melukai Tuhan. Jadi bukan bicara hubunganmu dengan manusia dulu, atau bahkan hubunganmu dengan dirimu. Hubunganmu itu langsung dengan Tuhan. Makanya itu dikatakan Paulus berkata gini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan? Kenapa kemurahan Allah pengampunan itu kaya? You want to know why? Because God is a great person. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar. Kalau Anda melanggar orang kecil, gampang. Kalau Anda melanggar jenderal, siap-siap diurus tuntas. Kalau Anda melanggar orang-orang biasa di jalanan atau rakyat jelata, ya masih bisa selesaikan dengan mudah. Kalau Anda melanggar orang-orang di posisi pengaruh dan kuasa, siap-siap berhadapan. Biasanya orang kalau menyandang senjata tidak kenaan. Do you know that God is a powerful person? When you sin against Him, good luck my friend. Tapi He chose to die. Harusnya kalau saya di atas, sana di bawah, ya kan? Saya orang yang paling kaya di dunia makan di restoran, lalu seperti itu setelah itu saya disia-sia, dikecewakan, dihina oleh yang punya restoran, nggak usah yang punya lah. Dihina sama pegawainya aja. Kita biasa di masyarakat ini yang gila hormat itu nggak sedikit. Kata-kata seperti lu nggak tahu gue siapa ya, itu udah biasa kita dengar, ya kan? Lalu ketika disia-sia sama waiter pelayannya, apalagi kalau pemilik restorannya, kita gebrak meja. Brak. Aku bisa beli restoran ini. Aku bisa tutup mallnya kalau perlu. Ya kan? Tahu nggak yang dilanggar, dihina ketika kita berdosa itu siapa? Yang punya sorga. Yang punya bumi, yang punya neraka. Yang punya alam semesta. Makanya Paulus berkata, jangan anggap sepi kekayaannya, kekayaan kemurahannya. Sebelum saya sebut kekemurahan dan sebagainya, kekayaan itu, the richness, the riches. Karena Tuhan itu the most powerful person. Dan fakta bahwa Tuhan pegang semua informasi kita. Bayangin, hari ini orang yang paling berkuasa di dunia bukan orang yang pegang senjata, tapi orang yang punya informasi. Saya selalu ajari pada orang-orang yang saya didik, jangan bicara lebih daripada yang ditanya. Karena ketika orang memegang rahasiamu, mereka memegang nyawamu. Makanya kami-kami yang bertugas di area seperti konseling, seperti hamba-hamba Tuhan, kami ini disumpah dari atas untuk jaga rahasia orang. Saya tahu lebih banyak tentang orang lain sampai ubanan.
daripada mungkin sebagian Anda. Dan Tuhan pegang semua rahasia kita. Dia melihat semua dosa kita, kok dia bisa ampuni. Dia yang maha tahu hati, seharusnya susah mengampuni. Kalau saya tahu aja orang ini biaknya seperti apa, bibit bobot bebetnya, kalau saya ampuni, besok si klepto ini akan mencuri lagi, masa saya masih akan pekerjakan dia di dalam kerajaan bisnisku. Berarti saya bodoh kan? Kalau ada seorang yang suka korupsi, nah kalau saya kan nggak tahu, kalau saya dibuai-buai dengan pengharapan palsu PHP ini ceritanya, ada orang berkata, maaf bos, saya nggak akan ulangi, anakku lapar, kekurangan uang, aku harus sekolahkan. Atau suamiku sedang sakit, harus kemoterapi. Wah, kalau Tuhan tidak mempan, karena Tuhan tahu dia akan curi lagi. Kok masih ngampuni you and me? Aduh, saya nggak ngerti. Coba bayangkan, dia tahu kita ini nanti jatuh lagi. Kok masih diampuni? Orang kayak saya gini kok dikasih kesempatan khotbah, sebab dia tahu sendiri, saya hanyalah bejana tanah liat. Saya bisa buat salah, saya bisa buat blunder. This God I don't understand, terus terang, aku tidak mengerti. Kekayaan kemurahannya saya tidak pahami. Kalau orang mengampuni sesamanya, dia masih ada perasaan guilty. Wong sama-sama manusia kok mau mendahului. Dan kita juga nggak tahu kan, kalau seseorang itu dengan air mata segala kan kita biasanya masyigu, kita langsung lembut hatinya dan berkata ya sudahlah. Tuhan tahu, kemudian nanti dia akan membunuh lagi. Kalau Tuhan bisa dibunuh kedua kali, akan dibunuh sama dia. Akan dibunuh sama kita. He still chose to die for us. Kitab Roma ini membuat saya berlinang air mata. Sebelum saya suruh Anda baca 4 pasal, saya baca 4 pasal tiap hari. Sampai kemarin terakhir. Untuk saya mendalami apa kata Paulus di sini. Saya ngerti Tuhan, you're so powerful and yet you love me. Itulah sebabnya orang Kristen jangan takut sama Tuhanmu. Kalau dia ingin membunuhmu dari dulu. Dari dulu. Waktu di dalam kandungan sudah diaborsi Anda. Tuhan izinkan rubella masuk kayak atau apa. Mati langsung di tempat. Kalau dia memang berniat hancurkan hidupmu dan hidupku sudah hancur dari kemarin-kemarin. Enjoy his loving kindness. Nikmati hai anak-anak ketika Anda masih beser, basah, popoknya kotor, belepotan. Nikmati your father's love changing your diapers. Tapi jangan nikmati kalau hatinya pedih gara-gara dosa kita. Datanglah dengan rendah hati dan berkata, I'm sorry. Tuhan dengar kok, karena ada 3 macam dosa yang diampuni Tuhan. Ini kitab Roma itu susah, makanya Petrus sendiri mengakui waktu di dalam suratnya, Petrus berkata, Petrus memberi pujian sama Paulus sebagai seorang penulis. Ya, dia berkata bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus itu susah dimengerti. Tapi saya memutuskan harus mengajarkan ini untuk orang-orang yang mau serius dengan Yesus. Minimal sekarang yang live streaming juga banyak, saya nggak bisa kontrol, tetapi yang di sini semuanya jemaat. Saya mau terapkan, karena saya tahu ini baik buat Anda. Ada 3 macam pengampunan dosa yang Tuhan Maha tahu berikan kepada kita. Dan Tuhan Maha besar tidak tersinggung, dihina seorang waiter restoran seperti Anda dan saya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tulis kemurahannya itu nomor 1, itu artinya goodness dalam bahasa Inggrisnya. Lalu habis itu, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Ada 3 level di sini, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Kemurahannya itu Inggrisnya goodness, itu in regard to our past sin, atau itu bicara tentang pengampunan akan dosa kita di masa lalu. Kemurahannya, murah hati itu dalam bahasa Ibraninya Yawislah. Bahasa kira-kira gitu bahasa Ibraninya versi Surabaya, di mana sekarang saya lagi khotbah supaya Anda tahu ini di gereja mana, GMS Surabaya Barat. Yawislah kemurahan hatinya, cincailah. Tetapi Tuhan juga sabar, kesabarannya di situ adalah forbearance. Itu bahasa Inggrisnya, nggak usah saya spelling ya, cari sendiri. Forbearance itu artinya bicara tentang dosa yang masa kini. Kalau bisa vouchernya jangan dipakai. Karena yang kita tahan, yang nggak bisa tahan itu bukan dosanya. Dosa itu nikmat terus terang, tapi sakit kemudian. Tapi yang membuat kita nggak tahan, jangan berdosa lagi, adalah kita nggak mau melihat Yesus menangis. Karena Tuhan ingin kita cinta. Tuhan mau hubungan yang nyata, bukan Santa Claus saja.
Forbearance itu in regard to our present sin. Atau dosa kita yang sekarang. Kalau bisa jangan dipakai voucher ini. Supaya kita jalan dalam perkenanan. Ngapain sih jalan dalam pertobatan kalau kita bisa jalan dalam perkenanan? Ngapain tobat berkali-kali? Tapi kalau kita dosa ya tobat sekali lagi. Supaya berkenan kemudian. Yang ketiga di sini kelapangan hatinya itu lapang dada. Seperti ini tuh bicara tentang long suffering. Ini ngomong soal dosa kita di masa depan. Nah ini kemahatauan. Tuhan tahu loh nanti kita bisa jatuh lagi, kita bisa salah lagi, kita bisa blunder lagi, Tuhan tahu. Isn't God good? Makanya orang Kristen kalau tidur stres itu salah. Depresi itu tidak harus terjadi. Dengar baik-baik, apapun teorimu tentang depresi, it doesn't have to happen to you. Because we have a good God. Dia tahu, tidak ada yang surprise atau kejutan. Wow, kamu masih bisa melukai aku. Dia tahu kita masih bisa melukainya. Dan dia sayang kita. Dan dia berkata, aku lapang dada. Get up again and try. Nak, kamu jalan, kamu baru umur 12 bulan. 14 bulan mungkin baru belajar jalan. Atau mungkin 15 bulan. Dia tahu nanti akan jatuh. Tapi tak akan sampai tergeletak karena ada Tuhan yang menopang tangannya. Tapi hindari, jauhkan dari kita. Jangan sampai sengaja melukai hatinya. Apalagi hidup di akhir zaman gini banyak setan. Nanti urusan kita bukan dengan Tuhan. Kalau kita jatuh itu urusannya dengan belenggu. Orang selingkuh setelah itu diampuni Tuhan, Tuhan bisa ampuni. Tuhan bisa pakai istrinya untuk mengampuni atau pasangan suaminya. Tergantung siapa yang selingkuh di sini. Tapi sang selingkuhannya tidak akan melepaskanmu. Apalagi kalau punya anak sama situ. She won't let you go. Masalahnya bukan dengan istrimu. Atau dengan suamimu, dengan Tuhanmu terutama. Tapi dengan selingkuhanmu. So don't open it. Open something that you cannot close. Jangan buka sesuatu yang tidak bisa kau tutup. Jangan buka keran kalau tidak mau basah. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga yang disampaikan ini membuka mata kita. Langsung lanjut kepada, saya ajak Anda lompat, tadi kan kita sudah baca. Oh ini aja, lanjut aja dulu, saya jelaskan lagi. Aduh, ini ya, ayat per ayat itu bisa jadi satu khotbah sendiri loh. Tapi coba dicatat ya, renungkan baik-baik. Nanti saya mau lanjut di pasal-pasal berikutnya. Pokoknya 2 ini harus selesai nggak selesai. Ayat 4 sekali lagi. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Pertobatan itu dituntun, tidak bisa dipaksa. Tuhan tidak memaksa. He only leads you to repentance. He doesn't drive you there. Dia hanya menuntunmu pada pertobatan. Dia tidak bisa setirkan mobilmu ke situ. Kalau Allah lakukan itu, berarti Allah mengambil gambar dan rupanya dari dirimu. Apakah gambar dan rupa Allah? Apakah kita tampangnya seperti Yesus? Enggak. Yesus lahir di dunia ini sebagai orang Yahudi, enggak mirip sama kita orang Asia. Yang disebut gambar dan rupa itu berarti we are given free will choice. Kita diberikan hak bebas untuk memilih. Karena itu Allah tidak akan setirkan mobil hidupmu ke pertobatan. Dia hanya bisa menuntunmu ke sana. Pernah enggak kita berpikiran salah, gimana tiba-tiba kering ada telepon? Pernah enggak kita berpikiran gimana tiba-tiba ada message di WA kita? Lalu kita melihat satu ayat atau seseorang dapatkan sesuatu. Pernah enggak kita mungkin mau marah sama orang, mau turun dari mobil, mau berantem tiba-tiba lewat, shalom ko. Tuhan itu bisa menghalangi jalanmu. Karena bagian daripada menuntun adalah menghalangi. Dan dia akan menuntunmu terus ke situ. Kemana-mana kita ini mau menghindari Mawar Sharon nih ceritanya nih. Wah gimana lah kita gak mau ke gereja, kemana-mana ketemu orang Mawar Sharon. Itu ketemu, kayaknya Tuhan kasih kita hint atau kasih kita bocoran. Ayo ke gereja lagi. Tapi Tuhan tidak akan memaksamu, tidak akan menyurupimu. Tuhan tidak akan setirkan mobilmu, you have to drive yourself there. Dia hanya menuntunmu. Nah, tidak tahukah, saya suka sekali perkataan Paulus di sini. Tidakkah engkau tahu? Don't you know? Don't you know? Coba tanya kanan kirinya, don't you know? Tidakkah engkau tahu? Tahu nggak tidakkah engkau tahu itu gini? Tuhan itu bicara lewat signs, small signs. Tuhan itu bicara lewat tanda-tanda kecil. Coba belajar peka ya. Oke? Ini nggak menggantikan firman Alkitab, oke? Harus tetap baca Alkitab. Tapi ada tanda-tanda kecil, coba lihat. Anda tidak akan pernah tersesat kalau Anda bisa membaca tanda-tanda zaman. Orang lihat langit mendung mau hujan, bisa membacanya. Lihat pohon ara, sudah tahu nanti musim apa. Kalau di Israel sana, ya, tidakkah engkau tahu? Don't you know bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntunmu? Tahu nggak? Setiap kita bangun tidur, harusnya orang yang murtad dari Tuhan, yang mundur. Demikian pula orang yang belum terima Yesus.
Waktu dia bangun tidur, tidak langsung menemukan dirinya di api neraka, harusnya dia kamsyah. Dia berkata, wow. Lalu dia melihat lewat jendelanya. Mungkin jendela dibuka, gordennya dibuka, matahari masuk. Itu matahari, tidak tahukah kamu, matahari itu berseru, ayo cari Yesus. Tiap pagi kita bangun itu sebuah kesempatan baru untuk mengampuni atau hidup kudus. Untuk melayani. Seperti panggilan yang sudah terjadi di hatimu yang telah ditunda-tunda sekian lama itu. Lalu ketika kita makan roti itu, kalau bisa bicara, roti itu akan berseru atau berteriak begini. Aku berimu kekuatan, masuk ke perutmu menjadi gizi. Memberimu karbohidrat, atau kalau kita makan protein ada dagingnya, aku memberimu protein. Supaya tubuhmu kuat, agar hari ini kau bayar nasarmu untuk melayani Tuhan. Lalu ketika Anda mendengar khotbah, setiap kata-kata di antara kalimat itu dapat beda-beda setiap jemaat. Seperti ada panggilan, seperti ada yang awe-awe begini atau melambai-lambai dan berkata, ayo ke jalan yang benar. Ayo pada Kristus, ayo melayani Tuhan. Lalu malam hari tidur ranjang itu kalau bisa bunyi, dia akan bilang gini, malam ini ku berimu tidur yang enak dan empuk di atasku. Supaya kamu tidak mati malam hari. Supaya besok pagi kamu segar. Dan pergi ke istrimu dan berkata, aku akan setia kepadamu seperti janji nikahku. Do you know that? Don't you know, oh people? God speaks to you through small signs. Allah bicara kepada kita melalui tanda-tanda kecil, ranjang roti, matahari, segala. Coba baca tanda-tanda itu. Anda tidak akan tersesat, tiap tahun Anda akan mengalami rencana Tuhan. Saya baca tanda-tanda itu. Kadang-kadang GR sedikit sih, nggak tentu itu Tuhan, tapi saya ngerti lah maksudnya. Nggak usah pasti nih Tuhan atau enggak. Kalau kita hidup dalam Kristus, in Him we live and move and have our being. Dalam Kristus aku hidup, bergerak, dan aku mendapatkan hakikatku. Kalau kita hidup dalam Kristus, everything is in Christ. Amin. Saya lanjutkan sekarang, lompat ke tadi sampai ayat berapa? Ayat berapa? 11 ya? Oh jangan bagian itu. Oke, kita lihat baca ini aja dulu. Ayat ke saya buka yang salah. Bentar. Oh ya, ayat 11 tadi betul, thank you. Ya, ayat 12 langsung ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah ini kan bicara tentang tanda kecil menuntun pada Kristus bahkan pertobatan. Nah sekarang kita akan mulai bahas orang yang sudah dengar Injil dan yang belum gimana. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itu yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Susah. Kita nggak bisa baca gini langsung ngerti. Makanya itu harus dibaca. Nanti kapan ya kalau sudah mulai lanjut lagi, babak keduanya kita proma, baca 4 pasal yang belum. Tapi saya bantu ya, untuk kita mengerti. Ayat sebelum ayat 12 tadi yang kita baca kan ada kata-kata bolak-balik begini. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi murka geram Allah, demikian pula kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Selalu arahnya, hukuman atau perkenanan itu pertama-tama orang Yahudi dulu. Kenapa pertama orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu spiritually educated. Di zaman mereka, Yunus contohnya nenek moyang sudah misionaris. Sedangkan nenek moyang kita masih menyembah berhala. Orang Yahudi itu spiritually educated. Mereka itu berpendidikan secara agama. Mereka tahu Tuhan dululah ceritanya. Ya. Lalu kemudian orang Yunani ini orang ateis. Pertama orang Yahudi lalu orang Yunani. Tuhan itu fair sekali.
To the educated, kepada orang yang terdidik dalam kebenaran, dia juga akan menuntut sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka terima. Kepada mereka yang belum, Tuhan akan bicara di dalam cara yang paling mendasar, yaitu nuraninya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat ayat 12 akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukan orang yang mendengar hukum itu yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi bukan mereka yang mendengar Injil yang diselamatkan. Sadarkah Anda? Bukan mereka yang mendengar firman yang diubahkan. Tapi mereka yang meresponi Injil itu yang diselamatkan, dan mereka yang meresponi firman seperti dibagikan seperti ini yang akan diubahkan. Berarti orang yang tidak atau belum sempat dengar Injil selama masa hidupnya, yang mana hari ini jarang, apalagi di zaman internet, miliaran orang semuanya sudah terhubungkan. Oke, ini agak langka by the way. Kecuali primitif, berada di gua, di zaman batu, mungkin masih ada di bumi ini di beberapa pelosok tertentu. Tapi saya tetap harus bahas karena ini firman. Apa yang kau ketahui, Allah akan meminta accountability. Apa yang Anda tahu atau berkesempatan untuk tahu, Tuhan akan menuntut dari itu. Sebab bukan orang yang memiliki Injil, karena kita tidak pernah bisa memilikinya, kita hanya bisa hidup di dalamnya. Bukan orang yang mendengar Injil yang diselamatkan, atau orang yang mendengar firman tiap minggu di gereja yang diubahkan. Tapi mereka yang meresponinya. Berarti kalau ada orang yang belum mendengarkan Injil sampai hingga hari kematiannya, Tuhan akan tanya hati nurani orang itu. Anehnya, lucunya tanpa ketawa. Uniknya, sebelum orang dengar Injil, sebelum Injil tersebar dari Yerusalem dulu itu, seluruh dunia tahu selingkuh itu salah. Siapa yang beritahu? Ngambil istri orang lain itu bisa berakhir perang desa. Siapa beritahu mereka? Sedangkan mereka kalau ambil tanaman sendiri, dimakan sendiri, nggak ada orang protes. Siapa yang beritahu umat manusia mencuri itu salah? Berarti Tuhan sudah menaruh pewahyuan sederhana namanya hati nurani. Saya sebut hati nurani itu the emotional revelation of Jesus Christ. Pewahyuan Yesus Kristus di emosi dan perasaan. Gak perlu orang dengar Injil atau dididik dalam firman. Orang Yunani contohnya, orang Yunani juga tahu membunuh itu salah. Padahal tak pernah mereka dengarkan hukum Musa, jangan membunuh, jangan berzina. Berarti di sini bukan orang yang dengar firman berkali-kali yang akan teruji, tapi mereka yang membawa nuraninya ke kaki Yesus. Makanya itu church di akhir zaman ini, hiduplah dengan nurani yang dijaga. Don't do what your conscience don't allow. Jangan lakukan apa yang nuranimu tidak izinkan, apalagi kalau sudah diterangi dengan firman. Itulah pentingnya datang ke gereja bukan fisik doang, tapi waktu kita dengar, masuk ke telinga kita, ke hati kita, lakukan. Bukan mereka yang mendengar yang diberkati, tapi mereka yang melakukan firman Allah. Katakan amin. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mati, nggak pernah dengar Injil, gimana tuh? Apakah ada jalan lain? Kalau ada jalan lain kan Yesus mati sia-sia. Saya yakin itu terjawab di ayat terakhir. Dengan ini saya selesai. Saya nggak bahas sisanya. Sisanya nanti Anda baca. Nanti kebaktian berikutnya pasal 3. Ayat 16. Hal itu akan nampak. Hal apa? Semua ini loh. Yang di bawah hukum Taurat diadili sesuai dengan hukum Taurat. Yang di luar hukum Taurat diadili di luarnya. Hal itu akan nampak pada hari, on the day. Hari ini adalah hari kematian atau hari kedatangan Tuhan, atau seringkali disebut dalam Alkitab hari Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil. Yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saya ulang lagi, hal itu akan nampak pada hari, on the day, hari pengadilan di akhirat. Bila mana Allah sesuai dengan Injil. Jadi tidak ada keselamatan di luar Injil. Titik. Taruh itu. Sekalipun orang itu matinya nggak dengar Injil, nanti saya tunjukkan bagaimana Tuhan akan selamatkan atau adili atau orang itu binasa. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah dengar Injil, kemana mereka? Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan Injil. Segede itu loh kasih Bapa kepada putranya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, ia memberikan anak yang tunggal. Tapi waktu itu Yesus dibaptis.
Ada suara berbunyi dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kita masuk sorga atau enggak, itu semua bergantung dengan bagaimana kita percaya pada Yesus atau attitude kita towards Christ. Jadi Anda enggak bisa masuk ke sorga dengan berkata, ini loh perbuatan baikku. Di sorga akan ditanya, who is Jesus to you? Bukan di sorga, di ambang kematian, di pintu gerbang ushering ke sorga atau neraka. You and I, kita akan ditanya, who is Jesus to you? Bukankah Yesus pernah tanya itu sama murid-muridnya, menurut kamu, apa kata orang, siapakah aku? Kita masuk ke sorga, terbentur, kesandung, gak sampai ke situ, turun ke bawah, atau kita itu terupgrade masuk ke situ, padahal kita gak layak sebenarnya. Makanya namanya by grace atau sola gracia, atau dengan kemurahan Allah. By kasih karunia, itu karena Jesus Christ. That's how important Jesus is. Makanya itu jangan mau digoyah dengan Yesus dijadikan perdebatan, namanya digonta-ganti. Asal Anda menyembah pribadi Yesus itu, gak masalah. Gak usah ke arah sana. Hati-hati jangan digoyang di sini, tiba-tiba ada orang berkata, Yesus itu ciptaan. Yesus itu diciptakan Allah, Yesus itu bukan pencipta, Yesus itu, aduh Yesusnya digoyang, itu keselamatan soalnya. Mendingan digoyang bahasa lidah. Paling-paling ngos-ngosan hidupnya, karena gak ngalami kuasa Roh Kudus itu aja. Dan juga gagal terus dalam kesaksian-kesaksian atau di dalam kita punya penginjilan atau dalam pelayanan. Goyanglah bahasa lidah. Paling-paling kita dry atau kering kuasa. Goyanglah Yesus. Keselamatanmu dalam bahaya. Because Jesus is the cornerstone. Yesus adalah batu penjuru. Jadi dari sini saya tahu how important Jesus is to the Father. Makanya dikatakan seperti sekali lagi. Karena di pasal 1 dikatakan Injil ini tentang anaknya. Di salah satu ayat-ayat awal. Yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lahir lewat perawan. Lalu dibangkitkan dengan kuasa. Lalu dikatakan di ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari. Bila mana Allah sesuai dengan Injil. Sesuai dengan Injil loh ya. Allah itu tertib. Dia tidak akan punya double standard atau ganda atau kebenaran ganda. Semuanya sesuai dengan Injil. Lalu Pastor Philip, bagaimana dengan orang yang tidak pernah kenal Yesus? Emak saya nggak kenal Tuhan dulu atau meninggal, atau mungkin yang di sini yang muda-muda sudahlah zaman modern, mungkin yang lebih tua, kongconya, mungkin mbahnya yang di atas sana tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Gimana dong? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Ini kuncinya, oleh Kristus Yesus, by Jesus. Oleh Kristus Yesus, oleh Kristus Yesus, oleh Kristus Yesus. Oke, ini semua nanti aplikasinya begini, saya minta waktu 5 menit molor. Kalau orang tidak pernah diinjili, gak ngerti intisari Injil, Alkitab pun gak pernah lihat. Maka Tuhan tetap akan taruh pewahyuan dasar, bukan Yesusnya. Tetapi apa yang Yesus tegakkan di dalam nuraninya. Dia akan ikuti itu terus. Lalu dia mati. Satunya lagi tetangganya, dia selalu kelihatan barang orang lain, dia curi. Padahal dia tahu itu salah. Dan dia tahu bisa membawa nama buruk bagi keluarganya, dia gak peduli, egois sekali. Dia latihan, jadi practice makes perfect. Latihan terus lama-lama sempurna dosanya dan matang. Yang satunya lagi, belum kenal jalan kebenaran, tapi berusaha benar di hatinya. Mati sama-sama, dead, di hari yang sama. Dua-dua ketemu Tuhan, penyamun kiri kanan. Pasti oleh Yesus Kristus, dia gak akan ketemu orang lain. Karena Yesuslah hakim orang mati dan orang hidup. Waktu yang satu ketemu Yesus, langsung berkata seperti Einstein, Eureka! Ini yang ku cari-cari selama di nuraniku. Aku tunggu-tunggu, langsung jatuh cinta seperti orang yang gak pernah ke Korea nonton drakor terus. Beberapa orang itu gak, padahal makannya terasi, makannya nasi, makannya sambal. Tapi karena lihat drama Korea melulu, yang siapa tuh yang ganteng-ganteng, yang Hyundai, yang namanya siapa aja, ya, bibimbap dan sebagainya. Waktu dia ke Korea langsung jatuh cinta. Karena dia sudah lihat ini. Paling tidak dia sudah lihat reklamenya.
Dia sudah lihat samar-samar, gak pernah tahu Korea. Sampai di Korea dia dapat berkat, temennya belikan atau bosnya. Semuanya rame-rame bisa ke Korea. Karyawan teladan, dia sampai ke sana langsung lihat semuanya. Yun Bin atau Bin Yun atau Bihun. Dia langsung senang pergi ke pasar malamnya, dia makan langsung jatuh cinta. Instant noodle Korea. Gak perlu latihan, karena dia sudah latihan. Penyamun di samping Yesus itu digodok berjam-jam dalam sakit nuraninya digarap sampai terakhir dia berkata, don't forget me. Yesus berkata, malam ini di Firdaus kau bersama dengan aku. Tapi sekalipun sudah ngos-ngosan mau mati, orang yang satunya lagi udah latihan tuh jahat dari dulu. Terus jahat. Latihan jahat, latihan jahat. Atau ketemu Yesus, paling komentar pertama, orang jahat ya jahat. Orang kalau tidak pernah olahraga tiba-tiba disuruh sprint, dia pasti akan ngos-ngosan. Tapi kalau orang udah biasa olahraga, tiba-tiba ada api, dia lari, dia yang paling kenceng di depan. Dia nggak latihan untuk olimpiade, dia udah latihan tiap hari, push up, sit up, lari, jogging. Waktu dia lihat Tuhan langsung cemooh, pasti reaksi pertama pasti keluar. Orang kalau menjengkelkan, ketemu siapapun akan keluar sesuatu yang menjengkelkan. Ketemu Tuhan juga nggak akan kira-kira, ah Tuhan, mana engkau waktu aku hidup? Kalau engkau hidup kan aku sudah bertobat dari dulu segalanya. Dan Tuhan langsung mendeteksi kepalsuan dan berkata, enyahlah kamu. Aku tidak kenal kamu dan matilah penyamun itu. Di sebelahnya. It's still by Jesus, you know. It's still by Jesus. It's still by Jesus. Ada orang yang ketemu Yesus pertama kali, kepedasan. Apa ini? Ada yang ketemu Yesus dan berkata, ini mimpiku yang menjadi kenyataan. Ternyata dikaulah orangnya yang ku nanti-nantikan. Cai nali Chen Kuoni. Ada lagunya kan? Cai mengli Chen Kuoni. Di mana aku pernah ketemu kamu ya? Aku pernah ketemu kamu di mimpiku. Inilah yang ku damba-dambakan. Juru selamat idamanku. Dia langsung berlutut dan berkata, Tuhanku dan Rajaku. Dan Tuhan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Bapakku. Lalu gimana? Kita gak usah beritakan Injil aja ya. Nanti biarkan untung-untungan nanti gimana. Jangan. Kalau bisa pasti kenapa untung-untungan. Nah orang yang penyamun satunya yang mati langsung ke neraka tadi itu. Kalau ketemu sama kita Gereja Mawar Sharon nih ceritanya. Kita masih bisa terus usahakan, dia masih punya berapa tahun hidup. Dia masih berapa kali melihat sunshine atau matahari. Berapa kali makan roti atau makan nasi. Berapa kali kembali ke ranjang tidurnya, diingatkah tidakkah engkau tahu bahwa Tuhan sedang menuntunmu. Orang jahat pun kalau diproses ketemu kita terang dan garam, lama-lama dia menjadi orang yang haus dan lapar. Berapa banyak di antara kita kalau ceritanya untung-untungan, sebagian besar kita berakhir di sisi penyamun yang binasa. Tapi karena kita diberi kesempatan, itulah fungsinya doa syafaat. Itulah gunanya seseorang terima Tuhan dulu dalam keluarga dan mendoakan supaya hatinya diubahkan. Orang jahat pun karena ketemu kita, masih ada 20 tahun ceritanya. Gak usah 20 tahun, masih ada berapa bulan kita usahakan, kita doakan, kita ajak, kita jamah dan dia berubah. Dan salah satu orang jahat itu adalah saya. Dan saya dulu juga melatih diri saya selalu jahat. Hingga ada orang baik, orang benar lebih tepatnya, yang menjamah saya demi nama Tuhan. Dan orang-orang ini mengubah cara saya memandang. Andai kata saya pakai cara untung-untungan, lotre itu gak akan jatuh ke kepala aku, tetapi kebinasaan. Karena itu jangan tunggu sampai nasib menjemput mereka. Sebab kalau kita untung-untungan, kemungkinan kebanyakan orang tidak akan berhasil masuk sana. Sebab sempit jalan menuju surga. Siapakah di antara Anda yang masih punya anggota keluarga yang belum selamat? Do something about it. Untuk itulah Anda masih hidup di sampingnya atau di sisinya. Jangan biarkan sampai akhir ya, semogalah. Kasih target. Bisnis saja punya target, sekian untungnya nanti by bulan apa. Ayo dong, keuntungan kerajaan sorga itu jiwa, bukan uang, harta. Itu tiada artinya. Buat goal ya, sekarang kan lagi bulan 10 nih, minggu ke-1. Paling telat bulan 12 itu gak bisa paksa, tapi kalau kita doa, mujizat terjadi. Bulan Desember, mereka akan insaf. Doakan nanti pas kita Natal di sini, kita lagi meeting ini soal Natal nih hari-hari ini. Saya siap-siap untuk kerja rodi nanti dengan teman-teman. 8 kali dalam 2 hari saya akan berkhotbah depan Anda. Bukan khotbah Anda, saya tidak mau khotbah Anda, udah bosen. Saya mau khotbah orang yang Anda bawa. Let's bring them to Christ. Jangan untung-untungan. Karena orang jahat dua-dua penyamun itu bisa ketemu Yesus di hidup ini. Kenapa tunggu lotrenya nanti? Kalau ketemu Tuhan, tunggu reaksi mereka. Ayo kita usahakan supaya mereka kenal Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kemana orang yang pergi? Mana mereka pergi kalau mereka tidak pernah
mendengar Injil, di hidup ini sekarang yang dulu ya sudah telat, kemana mereka pergi? Biarkan mereka pergi ke Anda memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.